Shalom, perkenalkan nama saya Lydia Ika Krisyanti Zaluku dengan nomor mahasiswa 2010852019 akan menampilkan seminar hasil dari penelitian saya yang berjudul Peran Afrika dalam konflik antara Tigray People's Liberation Front, disingkat TPLF, dan pemerintah Ethiopia. Baiklah, bab 1 dimulai dari pendahuluan yang akan saya jabarkan menjadi latar belakang. Adapun Ethiopia memiliki sejarah politik yang kompleks serta ketegangan antar etnis yang berakar dari permasalahan pembagian kekuasaan. Tigray People's Liberation Front merupakan partai politik dominan di wilayah Tigray yang sebelumnya berkuasa dalam koalisi Ethiopian People's Revolutionary Democratic Front atau EDDRF. Namun, kehilangan pengaruh setelah Abiy Ahmed menjadi Perdana Menteri Ethiopia pada 2018. Kemudian, sejak naiknya Abiy Ahmed yang memicu ketegangan antara Tigray dan Ethiopia, ketegangan semakin meningkat pada September 2020 ketika pemilu di Tigray dinyatakan ilegal oleh pemerintah pusat dan memicu eskalasi konflik pada bulan November 2020. Konflik ini kemudian berkembang menjadi perang saudara dengan dampak kemanusiaan yang sangat besar. Berdasarkan hal tersebut, Uni Afrika sebagai organisasi regional yang memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di Afrika memainkan peran yang sentral dalam menangani konflik di benua ini. Uni Afrika didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian, keamanan, dan stabilitas di benua Afrika. Uni Afrika memiliki pengalaman panjang dalam mediasi konflik dan agenda perdamaian melalui mekanisme yang disebut APSA atau African Peace and Security Architecture. Melalui APSA ini, Uni Afrika memiliki kerangka kerja komprehensif untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah konflik antara TPLF dan pemerintah Ethiopia menimbulkan dampak besar terhadap stabilitas regional di Afrika, sehingga Uni Afrika memiliki mandat untuk memelihara perdamaian dan keamanan Afrika melalui African Peace and Security Architecture. Sehingga ditemukan pertanyaan penelitian yaitu bagaimana peran Uni Afrika dalam konflik antara Tigray People's Liberation Front dan pemerintah Ethiopia pada periode 2020 sampai 2024. Dengan tujuan penelitian adalah untuk menganalisis peran Uni Afrika dalam konflik antara Tigray People's Liberation Front dan pemerintah Ethiopia pada rentang waktu 2020 sampai 2024. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat akademis dan manfaat praktis. Manfaat akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang peran Uni Afrika dalam konflik, khususnya pengimplementasian strategi APSA untuk mendorong perdamaian dan keamanan, serta stabilitas kawasan. Selain itu, semoga penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mengenai kompleksitas konflik yang dihadapi oleh Uni Afrika selaku organisasi regional. Manfaat praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perdamaian dan keamanan di Afrika, serta peran Uni Afrika dalam mencapainya. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah dalam upaya menciptakan perdamaian. Dalam membuat penelitian ini, saya menggunakan studi pustaka yang terdiri dari 5 artikel. Artikel pertama berjudul Tigray Conflict and the Crisis of Nation Building in Ethiopia, The Role of African Union, yang ditulis oleh Nicholas Idris Aroeh dan Victor Ojo Koratu tahun 2022. Artikel yang kedua yaitu Human Rights in Ethiopia, The Tigray Conflict 2020-2022, ditulis oleh Emmanuel Mamadi tahun 2023. Artikel selanjutnya berjudul Ethiopia's Transition and the Tigray Conflict yang ditulis oleh Laurent Ploublanchard tahun 2021. Artikel berjudul African Agency in Ethiopia, Intervention by African Union and ECOWAS in Mali, Château d'Ivoire, dan Libya
ditulis oleh Kwesi Aning and Vivi Eduafo tahun 2016. Terakhir, artikel yang digunakan adalah African Peace and Security Architecture, APSA Roadmap 2016-2020, yang ditulis oleh African Union Commission tahun 2015. Adapun kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini adalah African Peace and Security Architecture. African Peace and Security Architecture ini merupakan sebuah kerangka kerja yang berkaitan dengan pencegahan, pengelolaan, dan penyelesaian krisis dan konflik, rekonstruksi pasca konflik, dan pembangunan di kawasan Afrika. Pembentukan APSA didasari oleh Constitutive Act of the African Union tahun 2000 dan Protocol Relating to the Establishment of the Peace and Security Council of the African Union tahun 2002. Dalam menjalankan perannya, APSA didukung oleh 5 pilar, yaitu Peace and Security Council, Continental Early Warning System, African Standby Force, Panel of the Wise, dan Peace Fund. Sedangkan strategi prioritas APSA untuk mengimplementasikan kerangka kerja ini terdiri dari 5 strategi, yaitu Conflict Prevention, Crisis or Conflict Management, Post-Conflict Reconstruction and Peace Building, Strategic Security Issue, Coordination, and Partnership. Strategi yang dimiliki oleh APSA ini tidak harus selalu dilaksanakan secara berurutan, tetapi dapat dilakukan secara fleksibel sesuai dengan konteks dan kebutuhan situasi yang dihadapi. Sebagai kerangka kerja yang komprehensif dan dinamis, APSA dirancang agar pendekatannya integratif dan adaptif, sehingga memungkinkan respon yang lebih efektif terhadap perkembangan konflik. Dalam banyak kasus, strategi APSA perlu diterapkan secara tumpang tindih dan simultan. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan dalam judul ini. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Batasan penelitian ini dalam rentang tahun 2020 sampai 2024. Unit analisis penelitian ini adalah peran Uni Afrika dengan unit eksplanasinya konflik antara TPLF dan pemerintah Ethiopia. Level analisis penelitian ini adalah negara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan data sekunder. Dengan teknik analisis data dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama yaitu pengumpulan data, tahap kedua penginterpretasian data, dan tahap ketiga adalah pengambilan keputusan. Selanjutnya, sistematika penulisan penelitian ini dibagi menjadi 5, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 dinamika konflik TPLF dan pemerintah Ethiopia, bab 3 Uni Afrika sebagai organisasi regional di kawasan Afrika, bab 4 analisis peran Uni Afrika dalam konflik antara Tigray People's Liberation Front dan pemerintah Ethiopia, serta bab 5 yang terdiri dari penutup. Bab 2 dinamika konflik antara TPLF dan pemerintah Ethiopia. Sejarah dan perkembangan Ethiopia tidak terlepas dari berbagai transformasi kekuasaan, konflik, dan ketidaksetaraan struktural yang mendalam. Sebagai salah satu peradaban tertua di dunia, Ethiopia berhasil mempertahankan kekuasaannya selama berabad-abad. Ethiopia merupakan negara dengan sejarah panjang, mulai dari Kekaisaran Aksum hingga modernisasi di bawah Kaisar Menelik II dan Haile Selassie. Sejak lama, sistem politik Ethiopia didominasi oleh etnis Amhara yang menyebabkan ketidakpuasan dari kelompok lain termasuk Oromo dan Tigray. Berdasarkan hal tersebut, kemudian etnis-etnis mulai bergerak untuk melakukan pemberontakan. Pada tahun 1974, serangkaian protes besar-besaran terjadi dan dibentuklah sebuah komite militer yang bernama Rezim Derg. Adanya protes ini akhirnya menyebabkan Haile Selassie diturunkan dari tahta pada tahun 1975. Rezim Derg kemudian naik pada tahun yang sama di bawah kepemimpinan Mengistu Haile Mariam. Sayangnya, rezim Derg melakukan kesalahan yang sama seperti pemerintahan sebelumnya dengan membuat kebijakan yang hanya berfokus pada satu etnis, dan juga mereka melakukan represi terhadap
oposisi politiknya dengan menggunakan kekerasan yang kejam terhadap siapapun yang bukan bagian dari partai mereka dengan menangkap, menyiksa, dan membantai ribuan orang secara sewenang-wenang. Akhirnya, rezim Dark ini juga menghadapi pemberontakan dari kelompok etnis yang menuntut otonomi kemerdekaan, seperti wilayah Eritrea, Oromo, dan Tigray. Ketidakpuasan ini kemudian memunculkan sebuah partai pemberontak bernama Tigray People's Liberation Front pada tahun 1975 yang didirikan untuk melawan dominasi pemerintah pusat. Gerakan ini berfokus pada perjuangan melawan penindasan etnis, distribusi kekuasaan yang tidak adil, dan pengabaian pembangunan di wilayah Tigray. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai dinamika hubungan Tigray dan pemerintah Ethiopia yang terjadi dalam beberapa tahun ke belakang. Tigray People's Liberation Front didirikan pada 18 Februari 1975 di Dedebit, sebuah wilayah terpencil di Tigray. Gerakan ini lahir sebagai respon atas ketidakpuasan etnis Tigray terhadap pemerintah Ethiopia yang seringkali memarginalisasi mereka, baik secara politik maupun ekonomi selama bertahun-tahun. Pada Mei 1991, TPLF bersama EPRDF berhasil menggulingkan rezim Dark yang saat itu eh, sewenang-wenang terhadap kekuasaan mereka dan mengambil alih Ethiopia dengan menguasai ibu kota Addis Ababa. IPRDF mendirikan sistem federalisme etnis dan memberikan wilayah seperti Tigray hak otonomi yang luas. TPLF menjadi kekuatan dominan dalam politik Ethiopia selama hampir 30 tahun ke belakang. Adanya pemerintahan baru EPRDF ini memutuskan kebijakan sentralisasi yang telah ditetapkan selama beberapa dekade dan menjadikan Ethiopia sebagai negara republik federal dengan nama Federal Democratic Republic of Ethiopia dan membagi wilayahnya menjadi 9 wilayah regional yang terdiri dari Afar, Amhara, Benisan Gumus, Gambela, Harari, Oromo, Somali, Tigray, dan Southern Nationalities and Peoples, serta 2 kota otonom dengan status negara bagian yaitu Addis Ababa sebagai ibu kota Ethiopia dan Dire Dawa. Secara historis, era kepemimpinan TPLF di Ethiopia dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu era dominasi TPLF tahun 1991, era transisi pasca Meles Zenawi tahun 2012 sampai 2018, dan era menjelang 2018. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai peta konflik yang dibagi menjadi 3, yaitu akar penyebab konflik, dampak, dan aktor eksternal yang terlibat. Akar penyebab konflik ini adalah TPLF merasa kehilangan pengaruh politik setelah Abiy Ahmed berkuasa. Reformasi Abiy yang mengurangi otonomi wilayah Tigray memperburuk hubungan antara kedua belah pihak. Pada tahun 2020, pemerintah Ethiopia menunda pemilu karena COVID-19, namun Tigray tetap melakukan pemilu lokal, sehingga pemerintah pusat menganggap hasil pemilu tersebut tidak sah. TPLF kemudian menyerbu pangkalan militer Ethiopian National Defense Force di Mekelle, ibu kota regional Tigray. Pasca serangan tersebut, pada 4 November 2020, Perdana Menteri Abiy Ahmed mengumumkan dimulainya operasi militer di Tigray yang menandai awal konflik bersenjata ini. Dampak konflik antara TPLF dan pemerintah Ethiopia itu mencakup 3 aspek, yaitu kemanusiaan, ekonomi, politik, dan regional. Dalam aspek kemanusiaan, perang saudara di Ethiopia ini telah mengakibatkan kematian sekitar 600.000 masyarakat sipil. Perkiraan ini sangat mengejutkan, terutama karena konflik ini berlangsung cukup singkat, yaitu hanya 2 tahun, dan difokuskan hanya pada satu wilayah, yaitu Tigray. Padahal, Tigray sendiri berpenduduk sekitar 6 juta jiwa. Sehingga konflik ini dapat dikatakan salah satu konflik paling mematikan di abad ke-21. Lebih dari 20 juta orang di Ethiopia juga termasuk 5,2 juta orang di Tigray membutuhkan bantuan karena dampak dari konflik ini. Selain itu, situasi keamanan pangan dan kekurangan gizi semakin memburuk dengan lebih dari 13 juta orang membutuhkan bantuan di Tigray.
Situasi ini juga menyebabkan runtuhnya kapasitas layanan kesehatan Tigray. Tanpa layanan imunisasi berjalan, hanya 1 dari 10 anak berusia 1 tahun yang terlindungi dari penyakit yang dapat dicegah dengan vaksin yang dapat mematikan virus yang menjangkiti penyakit anak-anak tersebut. Konflik ini juga menghancurkan layanan kesehatan ibu dengan angka kematian ibu yang tinggi di seluruh wilayah. Selain itu, dampak konflik yang paling besar adalah kekerasan dan pelecehan seksual. Salah satu tokoh politik Inggris raya selama debat di Parlemen Inggris pada 25 Maret 2021 menyatakan bahwa sekitar 10.000 anak perempuan dan perempuan diperkosa dalam 5 bulan perang. Berdasarkan laporan Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat, 39% korban melaporkan diperkosa di dalam rumah mereka. 33% dari mereka diperkosa beramai-ramai dan 44% diperkosa oleh tentara Ethiopia dan Eritrea. Sehingga hal tersebut sungguh miris, terutama dengan Ethiopia yang selama ini dicap sebagai salah satu negara yang mendorong perdamaian di kawasan Afrika dengan menegaskan kepedulian mereka terhadap hak asasi manusia. Namun pada kenyataannya saat konflik ini Ethiopia melakukan pelanggaran HAM yang sangat-sangat besar. Selanjutnya, dampak dari konflik ini juga melingkupi aspek ekonomi. Menurut Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang Antonio Guterres, pada bulan Agustus, konflik Ethiopia telah menghabiskan lebih dari $1 miliar kas negara yang digunakan untuk membelanjakan produk-produk militer. Sedangkan menurut Institut Penelitian Perdamaian Internasional Stockholm, pengeluaran militer Ethiopia mencapai $460 juta pada tahun 2020. Konflik ini kemudian memukul seluruh perekonomian di Ethiopia. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan turun menjadi kurang dari 2% dan mencapai posisi terendah dalam lebih dari 2 dekade. Hal ini tentunya menurunkan nilai tukar bir karena situasi ekonomi yang semakin menurun. Bank Sentral Ethiopia menangguhkan semua pinjaman dan transfer uang serta semua cakupan impor langsung. Langkah ini sebagian besar telah menyebabkan krisis di pasar valuta asing dan kurangnya cadangan devisa. Hal ini juga mengakibatkan melonjaknya inflasi dengan perkiraan yang sebelum perang 18% melonjak menjadi 34,2% pada bulan Oktober 2021 dan mencapai ke level tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Hal tersebut tentunya selain dengan kondisi perekonomian yang hancur total, investor-investor asing yang sebelumnya berinvestasi di Ethiopia kemudian memilih untuk meninggalkan perusahaan mereka. Contohnya, raksasa mode global PVH Corp, contohnya menutup fasilitas manufakturnya. Padahal perusahaan tersebut merupakan pabrik terbesar di kawasan industri model Ethiopia. Tentunya juga menurunnya investasi asing juga diiringi oleh menurunnya jumlah ekspor di Ethiopia. Setiap bulan Ethiopia kehilangan pendapatan ekspor sekitar $20 juta setelah fasilitas industri di wilayah Tigray ditutup. Selanjutnya adalah aspek politik dan regional. Di Tigray sendiri, konflik ini mengubah dinamika politik dengan pembentukan administrasi interim yang masih didominasi oleh TPLF, yang kemudian semakin memicu ketegangan dengan kelompok oposisi di wilayah tersebut. Ketegangan politik ini juga merambat ke wilayah-wilayah lain seperti Amhara dan Afar, serta menghadapi ancaman konflik lebih lanjut akibat klaim wilayah tersebut. Sedangkan bagi Ethiopia, banyak negara-negara yang sebelumnya bekerja sama dengan Ethiopia mengecam tindakan mereka atas kehancuran perekonomian dan juga pelanggaran hak asasi manusia besar-besaran tersebut dan memaksa
Ethiopia untuk melakukan perjanjian damai dan menghentikan perang. Dalam konflik ini, ada tiga aktor eksternal yang terlibat dalam konflik, yaitu Eritrea, Sudan, Donor Barat, dan PBB. Selanjutnya, bab 3 akan dijelaskan, yaitu Uni Afrika sebagai organisasi regional kawasan. Organisasi Persatuan Uni Afrika didirikan pada 25 Mei 1963 di Addis Ababa, Ethiopia, oleh 32 negara Afrika dengan tujuan utama untuk mendukung dekolonisasi dan memerangi apartheid. OAU berkembang menjadi Uni Afrika pada 9 Juli 2002 di Durban, Afrika Selatan, setelah mereka berkali-kali mengalami kegagalan dalam penyelesaian konflik. Uni Afrika ini bertujuan untuk meningkatkan integrasi politik dan ekonomi Afrika serta menangani isu-isu kontemporer seperti keamanan dan pembangunan. Perbedaan terbesar dari OAU dan Uni Afrika adalah jika OAU memakai prinsip non-intervention, maka Uni Afrika memakai prinsip non-interference, yaitu berdasarkan Constitutive Act of African Union Pasal 4H, Uni Afrika berhak untuk melakukan intervensi kepada negara-negara anggotanya ketika mereka melakukan pelanggaran HAM, genosida, perang saudara besar-besaran yang berdampak tidak hanya bagi negara mereka, namun juga kepada wilayah sekitarnya, sehingga hal tersebut bisa membantu peran Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik-konflik yang lebih kompleks di wilayah tersebut karena mereka tidak terbatas lagi dengan konsep non-intervensi atau dan kedaulatan negara. Dalam menjalankan selain Uni Afrika, Uni Afrika ini sendiri dalam menjalankan tujuannya memiliki 9 keanggotaan dan badan utama yang terdiri dari Assembly of the Union, the Executive Council, the Pan-African Parliament, the Court of Justice, the Commission, the Permanent Representative Committee, the Economic, Social, and Cultural Council, the Specialist Technical Committees, and the Financial Institution. Selanjutnya, contoh program dan inisiatif utama dari Uni Afrika adalah Agenda 2063, The African Continental Free Trade Area atau kawasan perdagangan bebas benua Afrika, African Peer Review Mechanism atau mekanisme peninjauan sejawat, serta misi perdamaian. Selain itu, Uni Afrika juga dibantu oleh sebuah dewan yang bernama Peace and Security Council, yaitu Dewan Perdamaian dan Keamanan yang digunakan yang berkolaborasi setiap kali Uni Afrika mengirim misi perdamaian guna untuk menciptakan perdamaian dan keamanan pasca konflik atau saat konflik yang ditangani oleh Uni Afrika. Jadi Dewan PSC ini adalah perwakilan Uni Afrika untuk melakukan mediasi perdamaian antara Uni Afrika dan juga negara yang saat itu berkonflik. Selanjutnya, rekam jejak Uni Afrika dalam menyelesaikan konflik di benua ini. Saya merangkum menjadi 4 contoh, yaitu konflik Somalia, konflik Sudan Selatan, konflik Burundi, dan perang saudara Liberia dan Sierra Leone. Dalam konflik Somalia, Uni Afrika mendukung melalui African Union Mission in Somalia pada tahun 2007 yang berguna untuk menstabilkan negara tersebut. Misi ini berhasil membantu pemerintah Somalia melawan kelompok militan Al-Shabaab. Yang kedua adalah konflik Sudan Selatan. Uni Afrika berperan dalam mediasi perjanjian damai di tahun 2015 antara pemerintah Sudan Selatan dan kelompok pemberontak. Meskipun konflik masih berlanjut, Uni Afrika masih terus berupaya untuk mendukung upaya rekonsiliasi hingga saat ini. Selanjutnya adalah konflik Burundi. Uni Afrika mengirim African Prevention and Protection Mission in Burundi yang disingkat menjadi MAPROBU untuk meredam ketegangan politik pada tahun 2015. Mediasi yang dilakukan Uni Afrika membantu mengurangi kekerasan dan mendorong dialog nasional dengan hasil mencapai perjanjian damai. Selanjutnya adalah perang saudara antara Liberia dan Sierra Leone.
Uni Afrika bekerja sama dengan ECOWAS dan PBB dalam mengakhiri konflik bersenjata di Liberia dan Sierra Leone, di mana mereka membentuk sebuah misi perdamaian bernama ECOMOG, yaitu ECOWAS Monitoring Group. Berbagai perjanjian damai hasil dari misi perdamaian itu muncul beberapa perjanjian damai antara Liberia dan Sierra Leone ini, yaitu perjanjian Abuja di tahun 1996 dan perjanjian Lom di tahun 1999. Tentunya melihat hal tersebut sangat menarik untuk mengetahui bagaimana sih peran Uni Afrika dalam konflik antara Tigray People's Liberation Front dan pemerintah Ethiopia yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Peran Uni Afrika dalam konflik antara TPLF dan pemerintah Ethiopia itu dianalisis berdasarkan strategi prioritas APSA yang terdiri dari 5 strategi. Nah, peran Uni Afrika tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Masing-masing dikaitkan dengan strategi-strategi APSA tersebut. 4 peran tersebut adalah fasilitator, mediator, rekonsiliator, monitor, dan verifier. Pada peran Uni Afrika sebagai fasilitator, strategi APSA yang digunakan adalah nomor 1, yaitu konflik prevention atau pencegahan konflik. Sebagai fasilitator, Uni Afrika tidak hanya berperan sebagai penghubung antara aktor-aktor yang terlibat dalam politik dan dalam konflik, tetapi juga menyediakan platform untuk komunikasi, pertukaran informasi, dan negosiasi awal sebelum masuk ke tahap mediasi yang lebih formal. Peran ini sangat penting mengingat kompleksitas konflik yang melibatkan faktor sejarah, politik, ekonomi, serta dinamika kekuasaan yang mendalam di Ethiopia. APSA dirancang sebagai kerangka kerja yang dinamis dan memungkinkan respon yang fleksibel terhadap konflik di Afrika. Salah satu pilar utamanya adalah mencakup upaya-upaya diplomatik untuk mencegah eskalasi kekerasan melalui fasilitas dialog, diplomasi preventif, serta intervensi non-militer. Peran Uni Afrika sebagai fasilitator dalam konflik ini adalah membangun komunikasi awal antar pihak. Uni Afrika mengupayakan komunikasi dengan pemerintah Ethiopia dan perwakilan TPLF untuk membangun kepercayaan. Selain itu, Uni Afrika juga melibatkan indikator-indikator konflik dengan menyampaikan peringatan melalui aktor Continental Early Warning System. Selanjutnya, dalam peran Uni Afrika sebagai mediator, strategi yang digunakan adalah crisis or conflict management atau manajemen krisis dan konflik. Dalam konteks mediator, Uni Afrika tidak hanya berfungsi sebagai pihak netral yang memfasilitasi perundingan, tetapi juga juru runding aktif yang berupaya mendekatkan kepentingan kedua belah pihak, mengusulkan solusi yang dapat diterima bersama, serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai memiliki mekanisme implementasi yang jelas. Strategi crisis or conflict management mencakup berbagai pendekatan untuk menangani konflik yang sudah berkembang menjadi krisis bersenjata. Mediasi merupakan salah satu alat utama dalam strategi ini dan sering dilakukan melalui perantara khusus yang ditunjuk oleh Uni Afrika. Uni Afrika mengandalkan Panel of Wise, Mediation Support Unit, serta utusan khusus untuk menjalankan mediasi ini. Uni Afrika melalui Peace and Security Council menunjuk mantan Presiden Nigeria bernama Olusegun Obasanjo sebagai utusan tinggi untuk mediasi konflik antara TPLF dan Ethiopia. Dengan hasil dari ini adalah penandatanganan perjanjian damai, yaitu perjanjian Pretoria tahun 2022 pada bulan November. Selanjutnya adalah peran Uni Afrika sebagai rekonsiliator. Pada peran ini, strategi yang digunakan adalah nomor 3 dan 5, yaitu post-conflict reconstruction and peace building, serta coordination and partnership. Sebagai rekonsiliator, Uni Afrika memiliki tanggung jawab besar dalam menegakkan komitmen pasca perjanjian damai. Uni Afrika harus mengawasi kejadian-kejadian pasca konflik guna
guna mencapai perdamaian berkelanjutan dan tidak terulangnya konflik tersebut di masa depan. Sebagai organisasi regional kawasan, tentunya hal ini menjadi concern khusus bagi Uni Afrika guna memastikan bahwa baik negara yang berkonflik maupun negara-negara tetangganya tidak mengalami hal yang sama seperti saat terjadi konflik saat ini. Sebagai rekonsiliator, Uni Afrika memainkan peran yang sangat-sangat krusial dalam memastikan bahwa transisi dari konflik ke perdamaian di Ethiopia dapat berjalan dengan stabil dan berkelanjutan. Uni Afrika menggunakan sebuah strategi yaitu Post-Conflict Reconstruction and Development, disingkat PCRD, yang berupaya untuk memfasilitasi rekonsiliasi politik dan juga berkontribusi dalam membangun kembali infrastruktur sosial dan ekonomi di wilayah yang terdampak perang. Selanjutnya adalah peran Uni Afrika sebagai monitor dan verifier. Peran ini menggunakan strategi APSA nomor 4, yaitu Strategic Security Issues. Setelah perjanjian perdamaian Pretoria pada 2 November 2022, fokus utama Uni Afrika beralih dari mediasi dan rekonsiliasi ke monitoring dan verifikasi. Sebagai organisasi kontinental yang bertanggung jawab, Uni Afrika memainkan peran kunci untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang bertikai mematuhi ketentuan yang telah disepakati. Uni Afrika kemudian bekerja melalui berbagai mekanisme seperti Peace and Security Council, African Standby Force, serta Mediation Support Unit. Implementasi peran monitor dan verifikator ini oleh Uni Afrika mencakup berbagai aspek penting. Salah satunya adalah mereka membentuk African Union Monitoring and Verification Team yang bekerja sama dengan PBB dan organisasi regional IGAD untuk mengawasi penghentian permusuhan. Berdasarkan upaya atau peran-peran yang telah dilakukan oleh Uni Afrika sebelumnya, maka current situation di Tigray dan Ethiopia adalah sebagai berikut. Ethiopia dan Tigray masih menghadapi berbagai tantangan meskipun telah dicapai kesepakatan damai pada tahun 2022. Stabilitas politik tetap rapuh karena ketegangan antara pemerintah Ethiopia dan kelompok-kelompok Tigray masih berlangsung, terutama dalam hal distribusi kekuasaan dan rekonsiliasi nasional. Keberadaan pasukan Eritrea di beberapa wilayah perbatasan juga menjadi ancaman bagi perdamaian jangka panjang, karena dapat memicu konflik baru jika tidak ditangani dengan baik. Selain itu, krisis kemanusiaan akibat konflik ini masih berlanjut dengan jutaan pengungsi dan penduduk yang mengalami kelaparan serta keterbatasan akses terhadap bantuan kemanusiaan. Pemulihan pasca konflik bergantung pada dukungan internasional, termasuk dari Uni Afrika, PBB, dan Uni Eropa, yang terus berupaya untuk memastikan implementasi perjanjian damai berjalan sesuai komitmen. Namun, tentu saja, situasi pasca konflik ini memiliki beberapa tantangan. Contohnya adalah kurangnya kepercayaan antara kedua belah pihak yang bertikai, serta ketidaksepakatan dalam reformasi politik. Uni Afrika akan terus selalu mendorong dialog nasional dan pemulihan ekonomi, meskipun efektivitasnya masih terbatas akibat resistensi politik di dalam negeri dan dinamika kompleks di tingkat regional. Baiklah, selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dan saran dalam bab 5, yaitu penutup. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peran Uni Afrika dalam konflik antara TPLF dan pemerintah Ethiopia disimpulkan sebagai salah satu tantangan terbesar bagi stabilitas di kawasan tanduk Afrika. Uni Afrika sebagai organisasi regional telah berupaya untuk menjalankan mandat penjaga perdamaian mereka, yaitu melalui African Peace and Security Architecture dengan menginisiasi perundingan damai, menunjuk utusan khusus, serta mengeluarkan berbagai pernyataan yang menyuruhkan penghentian kekerasan. Meski Uni Afrika telah mengadopsi berbagai strategi perdamaian seperti diplomasi preventif, peringatan dini, dan mediasi, namun implementasi strategi ini masih menghadapi hambatan signifikan. Contohnya, prinsip kedaulatan negara yang dipegang teguh oleh Ethiopia, kurang sumber daya untuk intervensi militer, serta koordinasi yang kurang efektif dengan organisasi internasional lainnya. Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah pertama, Uni Afrika perlu meningkatkan kapasitas sistem peringatan dini.
Kedua, keterbatasan sumber daya dan ketidakmampuan Uni Afrika dalam melakukan intervensi militer menunjukkan perlu adanya penguatan terhadap African Standby Force. Ketiga adalah Uni Afrika harus mendorong negara-negara anggotanya untuk lebih berkomitmen terhadap prinsip non-interference dalam AFSA. Dan terakhir adalah Uni Afrika perlu untuk memastikan perdamaian berkelanjutan di Ethiopia dengan mendukung program rekonstruksi pasca konflik, termasuk reformasi politik yang lebih inklusif, rehabilitasi ekonomi, serta perlindungan hak asasi manusia. Baiklah, sekian penjabaran seminar hasil dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.